Salam sejahtera para pecinta sabda Allah. Para public figure seringkali tidak merasa nyaman saat berada di depan umum. Mereka kadang membutuhkan berbagai pengawalan agar bisa berjalan dengan tenang dan bebas di tengah keramaian. Alasan utama di balik munculnya situasi seperti ini adalah kehadiran mereka amat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Apalagi jika pada saat itu mereka sedang berada di puncak kejayaan karir mereka. Kita dapat memastikan bahwa mereka akan selalu diburu untuk diliput oleh berbagai media massa, dimintai foto atau tanda tangan oleh para fans, dan berbagai perlakuan simpatik lainnya. Lantas, apakah semua public figure menanggapi perlakuan-perlakuan simpatik tadi dengan senang hati? Seperti yang saya katakan di awal tadi, kadang ketidaknyamanan yang mereka rasakan itu membuat mereka tidak selalu senang. Namun, demikianlah resiko dari seorang public figure. Siap disoroti oleh beragam pasang mata. Para pecinta sabda Allah, apakah Yesus tergolong public figure? Menurut perikop Injil hari ini dari Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan ayat 56, sosok Yesus memang memenuhi kriteria seorang public figure. Tetapi ada sedikit perbedaan yang ditampilkannya saat menerima orang yang datang kepadanya. Seperti diungkapkan di dalam kisah Injil bahwa saat Yesus bersama para muridnya tiba di Genesaret, para penduduk di sana segera mengenali Yesus. Tanpa menunggu aba-aba, mereka berlarian ke seluruh penjuru daerah untuk memberitakan kedatangan Yesus ini. Selain itu, mereka pun segera mengantar semua orang sakit kepada Yesus dan memohon Yesus untuk memperkenankan diri mereka meraih jumbai jubahnya saja. Hal ini bisa terjadi karena mereka yakin bahwa bersentuhan dengan Yesus akan memberi kesembuhan. Tindakan semacam ini tentu terkesan sederhana. Tetapi bila dilakukan dengan penuh keyakinan, akan memiliki dampak yang luar biasa. Sebab bukankah Yesus sendiri pernah berkata, "Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka ia akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu." Selain itu, tanggapan Yesus akan permohonan ini pun perlu mendapat perhatian yang besar. Sebab sebagai public figure, Yesus menerima semua orang itu dengan senang hati. Ia tidak membatasi dirinya untuk didekati atau mendekati. Ia malah terbuka dan berusaha mengabulkan semua permohonan mereka. Dan tindakan Yesus ini tentu makin menegaskan bahwa Allah hadir bukan untuk sekedar disembah dalam kemegahannya, tetapi Allah pun bersedia untuk diakrabi dalam kesederhanaannya. Tampilan Yesus yang demikian, atau istilah keren saat ini, personal branding dari Yesus inilah yang membuatnya selalu menarik perhatian khalayak umum dimanapun ia berada. Yesus sama sekali
tidak memilih jalur pencitraan diri demi mengejar popularitas sebagai bagian dari strateginya untuk menjadi public figure. Tetapi ia mengedepankan kejujuran dan ketulusan hati tanpa menuntut pamrih sebagai jiwa dari pewartaannya. Maka banyak hati yang dibenangkan oleh Yesus dengan personal branding yang jenius ini. Maka dari itu, para pecinta sabda Allah, apakah kita juga tergolong seorang public figure? Dalam pemahaman yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada aktor atau aktris, penyanyi, dan lain-lain. Kita pun adalah public figure. Alasannya karena perkataan dan perbuatan harian kita juga turut menarik perhatian sesama di sekitar kita. Atas dasar ini, sudah selayaknya kita memiliki personal branding seperti Yesus. Berhadapan dengan sesama yang menderita, kita harus memiliki kepedulian sebagaimana tampak dalam kerelaan untuk berbagi. Berbagi itu bukan hanya soal materi, tetapi bisa terungkap dalam waktu untuk keluh kesah yang sulit terungkap, solusi untuk masalah yang terus membebani, harapan untuk semangat yang mulai redup, hingga hati untuk pribadi yang cuma kaku dengan logika. Seluruh diri bersama potensinya dapat menjadi sumber yang kaya bagi perwujudan kepedulian kita kepada sesama. Maka kita tidak boleh menutup diri atau menolak mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Paus Fransiskus berkata, jika Anda tidak merasa kasihan di hadapan orang yang membutuhkan, jika hati Anda tidak tergerak, maka ada sesuatu yang salah. Berhati-hatilah. Bisa saja itu berarti bahwa kita tidak memiliki personal branding Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian.